Di tengah hujan deras yang tak henti, Arum, seorang istri yang setia, diusir dari rumahnya oleh suami yang dicintainya, Najib. Tuduhan keji bahwa anak yang dikandungnya bukan darah daging Najib menghancurkan hati Arum, meninggalkannya terlunta-lunta, dengan perut membuncit dan luka yang tak pernah sembuh. Cemburu buta dan gosip tetangga meracuni cinta mereka. Dan di malam yang kelam, Arum kehilangan segalanya. Rumah, cinta, dan harapan. Nah, kira-kira bagaimana kelanjutan ceritanya ya teman? Teman semua. Baik, tidak usah lama-lama lagi. Kita langsung masuk saja ke alur cerita selengkapnya. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan kampung yang sepi. Di dalam rumah sederhana bercat putih, Arum duduk di sudut ruang tamu, memeluk perutnya yang mulai membuncit. Usia kehamilannya baru memasuki bulan kelima, tetapi setiap detik terasa seperti perjuangan. Ia menatap foto pernikahannya dengan Najib yang tergantung di dinding, senyum mereka berdua seolah mengejeknya. 2 tahun lalu mereka bersumpah untuk bersama selamanya. Tapi malam ini, Arum merasa dunia yang ia bangun bersama Najib sedang runtuh. "Arum!" Suara Najib menggema dari pintu depan. Nada suaranya keras, penuh amarah. Arum tersentak, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu nada itu, nada yang muncul setiap kali Najib pulang dengan wajah penuh curiga. "Aku di sini, Mas," jawab Arum lembut, berusaha menenangkan. Ia bangkit perlahan, tangannya masih memeluk perutnya, seolah melindungi janin yang belum lahir dari badai yang akan datang. Najib masuk dengan langkah berat, matanya merah, penuh kemarahan yang tak terkendali. Ia melempar tas kerjanya ke sofa, lalu menatap Arum dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Kau pikir aku bodoh ya?" bentaknya. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan di belakangku?" Arum mengerutkan kening, bingung. "Apa maksudmu, Mas? Aku tidak melakukan apa-apa." Suaranya gemetar, bukan karena bersalah, tetapi karena ketakutan. Ia tahu sifat Najib yang mudah meledak, terutama sejak gosip tentang kedekatannya dengan dokter kandungan mulai menyebar di kampung. "Jangan bohong." Najib melangkah mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Arum. "Aku tahu kau sering ke dokter itu. Dokter muda yang tampan itu, bukan? Kau pikir aku tidak dengar apa yang orang-orang bicarakan? Mereka bilang kau terlalu akrab dengannya." Arum menggeleng. Air mata mulai menggenang di matanya. "Mas, aku cuma periksa kehamilan. Dokter Hasan cuma dokter, tidak lebih. Demi Tuhan aku tidak pernah." "Jangan sebut nama Tuhan," teriak Najib. Suaranya mengguncang dinding rumah. Ia menunjuk perut Arum dengan tangan gemetar. Anak itu bukan anakku, bukan? Kau berani bersumpah itu anakku?" Arum terpaku. Kata-kata Najib seperti pisau yang menikam jantungnya. Ia merasa napasnya tersendat. Dunia di sekitarnya seolah berputar. "Mas, bagaimana kau bisa berkata begitu?" bisiknya. Suaranya pecah. "Ini anakmu, anak kita. Aku bersumpah, Mas, aku tidak pernah mengkhianatimu." Namun, Najib tidak mendengar. Matanya dipenuhi kabut cemburu yang membutakannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada dingin yang lebih menyakitkan daripada teriakannya. "Aku tidak percaya padamu lagi, Arum. Aku tidak mau membesarkan anak haram di rumah ini." Kata-kata itu menghantam Arum seperti petir. Ia jatuh tersungkur ke lantai, tangannya mencengkeram lantai kayu yang dingin. "Mas, jangan katakan itu," isaknya. "Aku mohon, percaya padaku. Aku cuma pergi ke dokter untuk memastikan anak kita sehat. Aku tidak pernah." "Cukup!" Najib memotong. Ia berbalik, mengambil koper dari lemari, dan mulai melempar pakaian Arum ke dalamnya. "Kau harus pergi dari sini, malam ini juga." Arum merangkak mendekatinya, memegang kaki Najib dengan tangan gemetar. "Mas, jangan usir aku.
Aku tidak punya siapa-siapa. Aku hamil, Mas. Aku tidak bisa kemana-mana. Aku mohon. Air matanya membasahi lantai, tetapi Najib menendang tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku, bentaknya. Kau sudah menghancurkan segalanya, Arum. Kau dan anak itu bukan bagian dari hidupku lagi. Hujan di luar semakin deras, seolah langit ikut menangis bersama Arum. Ia memandang Najib, mencari sedikit saja kasih sayang di matanya, tetapi yang ia lihat hanyalah kebencian. Dengan tangan gemetar, ia bangkit, menahan sakit di hatinya yang jauh lebih dalam daripada sakit fisik. Ia mengambil koper yang dilempar Najib, lalu berjalan menuju pintu dengan langkah tertatih. Mas, suatu hari kau akan tahu, katanya dengan suara serak, air mata mengalir di wajahnya. Anak ini anakmu, dan aku akan buktikan bahwa aku tidak pernah mengkhianatimu. Najib tidak menjawab. Ia hanya memandang Arum pergi, bayangannya menghilang di tengah hujan. Di dalam hatinya, ada sedikit keraguan, tetapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Malam itu, Arum berjalan keluar dari rumah yang pernah menjadi tempat mimpinya. Dengan koper kecil dan janin di rahimnya, sebagai satu-satunya harapan. Hujan masih mengguyur kota kecil itu, seolah-olah langit tak pernah lelah menangisi nasib Arum. Ia berjalan tertatih di jalanan berlumpur, koper kecil yang basah kuyup tergenggam erat di tangannya. Perutnya yang membuncit terasa berat, setiap langkah terasa seperti menyeret beban dunia. Malam itu, setelah Najib mengusirnya dengan tuduhan keji, Arum tidak tahu kemana harus pergi. Ia tidak punya keluarga di kota ini, tidak punya teman yang cukup dekat untuk menampungnya. Yang ia miliki hanyalah janin di rahimnya, satu-satunya alasan ia masih bertahan. Arum berhenti di bawah pohon beringin besar di pinggir jalan, mencoba melindungi diri dari hujan. Air mata bercampur dengan air hujan di wajahnya, membuatnya sulit membedakan mana yang lebih pahit. Tuhan, apa salahku? Bisiknya, suaranya tenggelam dalam gemuruh hujan. Kenapa kau biarkan aku menderita begini? Ia memeluk perutnya, merasakan gerakan kecil dari anak yang belum lahir. Kau satu-satunya yang aku punya sekarang, katanya pada janin itu, seolah anak itu bisa mendengar. Aku akan jaga kamu, apapun yang terjadi. Dengan sisa tenaga, Arum melanjutkan langkahnya menuju stasiun kereta kecil di ujung kota. Ia pernah mendengar tentang sebuah panti asuhan di kota tetangga yang menerima perempuan terlantar. Mungkin di sana ia bisa menemukan tempat berteduh, setidaknya untuk malam ini. Di stasiun, ia duduk di bangku kayu yang dingin, menunggu kereta pagi. Orang-orang memandangnya dengan tatapan penuh tanya. Seorang wanita hamil, basah kuyup, dengan koper, lusuh di sisinya. Beberapa berbisik, beberapa menggelengkan kepala. Arum menunduk, berusaha mengabaikan tatapan itu. Tetapi setiap bisikan terasa seperti cambuk yang memukuli hatinya yang sudah hancur. Pagi menyingsing, dan kereta akhirnya datang. Dengan uang terakhir di dompetnya, Arum membeli tiket termurah. Ia duduk di sudut gerbong, menatap keluar jendela, sambil memeluk koper. Pemandangan sawah dan bukit yang berlalu tidak membawa kedamaian. Pikirannya dipenuhi wajah Najib, senyumnya yang dulu hangat, kata-katanya yang penuh cinta, dan kini tatapan kebenciannya yang menghantui. Kenapa kau tidak percaya padaku, Mas? Gumamnya. Kenapa kau pilih percaya gosip daripada aku? Di kota tetangga, Arum menemukan panti asuhan yang dimaksud. Pengelolanya, seorang wanita tua bernama Ibu Sari, menyambutnya dengan penuh kasih. Kamu bisa tinggal di sini sampai anakmu lahir, kata Ibu Sari dengan lembut. Tapi setelah itu, kamu harus cari jalan sendiri. Kami tidak punya cukup dana untuk menampung orang dewasa lama-lama. Arum mengangguk, bersyukur setidaknya ada tempat untuk berlindung. Ia diberi kamar kecil dengan kasur tipis dan selimut lusuh. Tetapi baginya, itu lebih baik daripada jalanan. Hari-hari di panti asuhan terasa berat. Arum membantu mencuci pakaian anak-anak panti, membersihkan kamar, dan memasak dengan tangan yang mulai melepuh. Perutnya semakin besar, dan rasa sakit di punggungnya makin parah. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kenangan tentang Najib.
Setiap malam, ia bermimpi tentang rumah mereka, tentang malam-malam ketika Najib memeluknya dan berjanji akan selalu melindunginya. Kini, janji itu terasa seperti dusta. Saat kehamilannya, memasuki bulan ke-7, Arum mulai merasakan kontraksi ringan. Ia panik, tetapi Ibu Sari menenangkannya. "Masih terlalu dini," katanya. "Kamu harus kuat, Arum. Anakmu butuh kamu." Namun, di malam yang dingin, kontraksi itu datang lebih kuat. Arum terbangun dengan keringat dingin, menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia merangkak ke kamar Ibu Sari, memohon bantuan. "Tolong, anakku," katanya dengan suara lemah. Perjalanan ke rumah sakit adalah mimpi buruk. Panti asuhan tidak punya mobil, dan taksi terlalu mahal. Akhirnya, seorang tetangga mengantar Arum dengan motor tua, di tengah hujan yang kembali turun. Di rumah sakit kecil itu, dokter menyatakan bahwa Arum harus melahirkan prematur. "Kondisimu lemah," kata dokter itu. "Kami akan coba selamatkan kamu dan bayimu, tapi kamu harus kuat." Persalinan itu adalah pertarungan antara hidup dan mati. Arum menjerit, bukan hanya karena sakit fisik, tetapi karena kesepian yang mencengkeram jiwanya. Ia membayangkan Najib di sisinya, memegang tangannya, tetapi kenyataan hanya memberinya kehampaan. Setelah berjam-jam penuh penderitaan, bayi laki-laki itu lahir. Kecil, lemah, tetapi hidup. Arum menangis saat mendengar tangisan pertamanya. "Hafiz," bisiknya, memberi nama anak itu dengan harapan ia akan menjadi penutup luka hatinya. Namun, kebahagiaan itu singkat. Hafiz harus dirawat di inkubator karena lahir prematur, dan Arum tidak punya uang untuk membayar tagihan rumah sakit. Ia memohon pada dokter, bahkan berlutut di lantai. "Saya akan kerja apa saja," katanya dengan air mata. "Tolong, jangan pisahkan saya dari anak saya." Dokter itu, dengan wajah penuh simpati, mengatur agar Arum bisa membayar tagihan dengan mencuci pakaian di rumah sakit. Itu adalah awal dari perjuangan baru. Setelah keluar dari panti asuhan, Arum pindah ke sebuah gubuk kecil di pinggiran kota. Ia bekerja sebagai buruh cuci, mencuci pakaian tetangga dari pagi hingga malam. Tangan-tangannya yang dulu lembut kini kasar dan penuh luka. Setiap malam ia menatap Hafiz yang tidur di sisinya, berjanji dalam hati bahwa ia akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Tetapi di balik tekad itu, luka di hatinya masih berdarah. Ia sering menangis diam-diam, mengenang Najib, mengenang cinta yang dulu ia pikir akan abadi. Sementara itu, di kota lain, Najib menjalani hidup baru. Ia menikah lagi dengan seorang wanita bernama Laila, pilihan keluarganya. Namun, pernikahan itu kosong. Setiap malam, ia dihantui wajah Arum. Matanya yang penuh air mata saat ia mengusirnya. Ia mencoba membenamkan diri dalam pekerjaan, menjadi pengusaha sukses, tetapi hatinya tidak pernah tenang. Gosip tentang Arum yang melahirkan anak prematur sampai ke telinganya, tetapi ia menolak percaya bahwa anak itu miliknya. Dia pasti berbohong, katanya pada dirinya sendiri, mencoba membungkam suara hati yang mulai meragukan keputusannya. Di gubuk kecilnya, Arum memeluk Hafiz yang mulai tersenyum. "Kamu akan jadi anak hebat," bisiknya. "Dan suatu hari, ayahmu akan tahu bahwa kamu anaknya. Aku janji, Hafiz, aku akan buktikan." Namun, di balik kata-kata itu, Arum tahu perjuangan mereka baru saja dimulai. Dunia di luar sana kejam, dan ia harus menjadi benteng bagi anaknya. Meski hatinya sendiri sudah retak berkeping-keping, langit di atas gubuk kecil Arum selalu tampak kelabu, seolah mencerminkan hidupnya yang penuh derita. Hafiz, anak yang lahir dari rahimnya di tengah badai dan kesepian, kini berusia 8 tahun. Tubuhnya kecil, kurus, dengan mata besar yang penuh rasa ingin tahu, namun juga menyimpan luka yang tak pernah ia ucapkan. Di gubuk berdinding bambu yang bocor di sana-sini, Arum dan Hafiz berjuang untuk bertahan hidup. Setiap pagi, Arum bangun sebelum fajar, menyiapkan air panas untuk mencuci pakaian tetangga, sementara Hafiz membantu menyapu halaman atau mengambil air dari sumur tua di ujung kampung.
"Hafiz, jangan lupa sekolah ya," kata Arum dengan suara lelah namun penuh kasih sambil menyisir rambut anaknya yang kusut. Ia mengenakan seragam bekas yang sudah pudar, sumbangan dari tetangga yang kasihan padanya. Hafiz mengangguk, tapi matanya menunduk. Ia tahu ibunya bekerja keras, tapi ia juga tahu apa yang dikatakan anak-anak lain di sekolah. Hafiz anak haram, Hafiz tidak punya bapak, ibunya pelacur. Kata-kata itu, meski dari mulut anak-anak, terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Sekolah adalah medan perang bagi Hafiz. Di kelas, ia cerdas, selalu menjawab pertanyaan guru dengan benar, tetapi di luar kelas, ia adalah sasaran ejekan. Suatu hari, saat istirahat, sekelompok anak laki-laki mengerumuninya di halaman sekolah. "Hafiz, mana bapakmu? Katanya ibumu lari sama laki-laki lain," cibir Rudi, anak kepala desa yang sombong. Hafiz mengepalkan tangan, wajahnya memerah. "Jangan bicara soal ibuku," bentaknya, suaranya kecil tapi penuh kemarahan. Rudi tertawa, mendorong Hafiz hingga terjatuh ke tanah berdebu. "Anak haram berani melawan? Ayo buktikan kau punya nyali." Anak-anak lain ikut menertawakan, beberapa melempar batu kecil ke arah Hafiz. Ia bangkit, matanya berkaca-kaca, tetapi ia tidak menangis. Ia sudah belajar dari ibunya. Air mata tidak akan mengubah apapun. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tasnya dan berlari pulang, meninggalkan tawa kejam di belakangnya. Di gubuk, Arum melihat wajah muram Hafiz. Ia tahu sesuatu terjadi, tetapi Hafiz hanya diam, memeluk lututnya di sudut ruangan. "Hafiz, cerita sama ibu," pinta Arum lembut, duduk di sampingnya. Hafiz menggeleng, lalu tiba-tiba berkata dengan nada pahit, "Kenapa aku tidak punya bapak, Bu? Kenapa semua orang bilang aku anak haram?" Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar hati Arum. Ia ingin menjelaskan, ingin menceritakan tentang Najib, tetapi luka di hatinya masih terlalu dalam. "Kamu punya ibu," katanya, suaranya serak. "Itu cukup. Ibu akan selalu ada untukmu." Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk Hafiz. Di usianya yang masih muda, ia mulai membenci bayang-bayang ayah yang tak pernah ia kenal. Ia membayangkan sosok pria kejam yang meninggalkan ibunya, yang membuat mereka hidup sengsara. Malam itu, saat Arum tertidur karena kelelahan, Hafiz menatap langit-langit gubuk yang bocor. "Kalau aku bertemu bapak, aku akan buktikan dia salah, meninggalkan kami," gumamnya, meski ia sendiri tidak tahu apa artinya. Sementara itu, di kota yang jauh, Najib menjalani hidupnya yang tampak sempurna. Bisnisnya berkembang, rumahnya megah, tetapi hatinya kosong. Pernikahannya dengan Laila tidak membawa kebahagiaan. Laila, yang awalnya manis, kini sering mengeluh tentang kesibukan Najib dan kurangnya perhatian. Najib sering duduk di teras rumahnya, menatap bintang, dan tanpa sadar mengingat Arum. Ia mendengar kabar dari kampung bahwa Arum hidup miskin dengan seorang anak laki-laki. "Anak itu bukan anakku," katanya pada dirinya sendiri, tapi suara itu terdengar lemah, seolah ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mimpi tentang Arum semakin sering menghantuinya, wajahnya yang penuh air mata, suaranya yang memohon saat ia mengusirnya. Namun, egonya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Kembali ke kehidupan Hafiz, sebuah tragedi menanti. Suatu sore, saat ia berjalan pulang dari sekolah, sekelompok anak yang dipimpin Rudi menyergapnya di pinggir sungai. "Kami akan ajari anak haram ini pelajaran," teriak Rudi. Mereka mendorong Hafiz ke dalam sungai yang deras karena hujan baru saja reda. Hafiz, yang tidak bisa berenang, berjuang melawan arus, menjerit meminta tolong, air dingin menyapu tubuhnya, dan untuk sesaat ia merasa hidupnya akan berakhir. Beruntung, seorang petani yang lewat mendengar jeritannya dan menyelamatkannya. Hafiz dibawa pulang dalam kondisi basah kuyup dan penuh luka. Arum, yang sedang mencuci, di halaman menjatuhkan embernya saat melihat anaknya. "Hafiz!" teriaknya, berlari memeluk anaknya yang gemetar. "Tuhan, apa yang terjadi padamu?" Hafiz tidak menjawab,
hanya menangis dalam pelukan ibunya. Malam itu, Arum duduk di samping Hafiz yang demam, menangis diam-diam. "Aku gagal melindungimu," bisiknya. "Tapi ibu janji, aku akan buat hidup kita lebih baik." "Aku janji." Tragedi itu mengubah Hafiz. Ia menjadi lebih pendiam, tetapi juga lebih tekun. Ia mulai belajar dengan giat, menghabiskan malam dengan buku-buku bekas yang diberikan gurunya. Arum, meski lelah, selalu mendukungnya. Ia menjual perhiasan terakhirnya, cincin, kawin pemberian Najib, untuk membeli buku pelajaran untuk Hafiz. Setiap kali melihat cincin itu di tangan pedagang, hatinya seperti ditusuk, tetapi demi Hafiz, ia rela. Di sisi lain, Najib mulai dihantui mimpi yang lebih jelas. Dalam mimpinya, ia melihat seorang anak laki-laki dengan mata yang mirip dengannya, menatapnya dengan kebencian. "Kau bukan ayahku," kata anak itu dalam mimpi. Najib terbangun dengan keringat dingin, dadanya sesak. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia membuat kesalahan besar. Tetapi setiap kali ia ingin mencari tahu tentang Arum, rasa malu dan ego menghentikannya. Hafiz, di tengah penderitaannya, menemukan harapan kecil. Gurunya, Pak Budi, melihat bakatnya dalam matematika dan sains. "Kamu anak cerdas, Hafiz," katanya. "Jangan biarkan dunia menghentikanmu." Kata-kata itu menjadi bara kecil dalam hati Hafiz. Tapi luka karena ejekan dan trauma sungai masih membayang. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, "Kalau aku benar-benar anak haram, kenapa ibu begitu mencintaiku?" Malam-malam di gubuk kecil, itu dipenuhi isakan Arum yang disembunyikan dari Hafiz. Ia tahu anaknya mulai memberontak, mulai mempertanyakan ayahnya. Tetapi Arum tidak bisa menceritakan kebenaran. Bukan karena ia tidak ingin, tetapi karena ia takut Hafiz akan membenci Najib lebih dalam. "Suatu hari kamu akan tahu," bisik Arum pada Hafiz yang sedang tidur. "Dan ibu akan pastikan kamu membuatnya menyesal." Langit di atas gubuk kecil, Arum selalu tampak kelabu, seolah mencerminkan hidupnya yang penuh derita. Hafiz, anak yang lahir dari rahimnya di tengah badai dan kesepian, kini berusia 8 tahun. Tubuhnya kecil, kurus, dengan mata besar yang penuh rasa ingin tahu, namun juga menyimpan luka yang tak pernah ia ucapkan. Di gubuk berdinding bambu yang bocor di sana-sini, Arum dan Hafiz berjuang untuk bertahan hidup. Setiap pagi, Arum bangun sebelum fajar, menyiapkan air panas untuk mencuci pakaian tetangga, sementara Hafiz membantu menyapu halaman atau mengambil air dari sumur tua di ujung kampung. "Hafiz, jangan lupa sekolah ya," kata Arum dengan suara lelah namun penuh kasih, sambil menyisir rambut anaknya yang kusut. Ia mengenakan seragam bekas yang sudah pudar, sumbangan dari tetangga yang kasihan padanya. Hafiz mengangguk, tapi matanya menunduk. Ia tahu ibunya bekerja keras, tapi ia juga tahu apa yang dikatakan anak-anak lain di sekolah. Hafiz anak haram. Hafiz tidak punya bapak. Ibunya pelacur. Kata-kata itu, meski dari mulut anak-anak, terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Sekolah adalah medan perang bagi Hafiz. Di kelas, ia cerdas, selalu menjawab pertanyaan guru dengan benar. Tetapi di luar kelas, ia adalah sasaran ejekan. Suatu hari saat istirahat, sekelompok anak laki-laki mengerumuninya di halaman sekolah. "Hafiz, mana bapakmu? Katanya ibumu lari sama laki-laki lain," cibir Rudi, anak kepala desa yang sombong. Hafiz mengepalkan tangan, wajahnya memerah. "Jangan bicara soal ibuku," bentaknya, suaranya kecil tapi penuh kemarahan. Rudi tertawa, mendorong Hafiz hingga terjatuh ke tanah berdebu. "Anak haram berani melawan? Ayo, buktikan kau punya nyali." Anak-anak lain ikut menertawakan. Beberapa melempar batu kecil ke arah Hafiz. Ia bangkit, matanya berkaca-kaca, tetapi ia tidak menangis. Ia sudah belajar dari ibunya. Air mata tidak akan mengubah apapun. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tasnya dan berlari pulang, meninggalkan tawa kejam di belakangnya. Di gubuk, Arum melihat wajah muram Hafiz. Ia tahu sesuatu terjadi.
tetapi Hafiz hanya diam, memeluk lututnya di sudut ruangan. "Hafiz, cerita sama ibu," pinta Arum lembut, duduk di sampingnya. Hafiz menggeleng, lalu tiba-tiba berkata dengan nada pahit, "Kenapa aku tidak punya bapak, Bu? Kenapa semua orang bilang aku anak haram?" Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar hati Arum. Ia ingin menjelaskan, ingin menceritakan tentang Najib, tetapi luka di hatinya masih terlalu dalam. "Kamu punya ibu," katanya, suaranya serak. "Itu cukup. Ibu akan selalu ada untukmu." Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk Hafiz. Di usianya yang masih muda, ia mulai membenci bayang-bayang ayah yang tak pernah ia kenal. Ia membayangkan sosok pria kejam yang meninggalkan ibunya, yang membuat mereka hidup sengsara. Malam itu, saat Arum tertidur karena kelelahan, Hafiz menatap langit-langit gubuk yang bocor. "Kalau aku bertemu Bapak, aku akan buktikan dia salah meninggalkan kami," gumamnya. Meski ia sendiri tidak tahu apa artinya. Sementara itu, di kota yang jauh, Najib menjalani hidupnya yang tampak sempurna. Bisnisnya berkembang, rumahnya megah, tetapi hatinya kosong. Pernikahannya dengan Laila tidak membawa kebahagiaan. Laila, yang awalnya manis, kini sering mengeluh tentang kesibukan Najib dan kurangnya perhatian. Najib sering duduk di teras rumahnya, menatap bintang, dan tanpa sadar mengingat Arum. Ia mendengar kabar dari kampung bahwa Arum hidup miskin dengan seorang anak laki-laki. "Anak itu bukan anakku," katanya pada dirinya sendiri, tapi suara itu terdengar lemah, seolah ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mimpi tentang Arum semakin sering menghantuinya, wajahnya yang penuh air mata, suaranya yang memohon saat ia mengusirnya. Namun, egonya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Kembali ke kehidupan Hafiz, sebuah tragedi menanti. Suatu sore, saat ia berjalan pulang dari sekolah, sekelompok anak yang dipimpin Rudi menyergapnya di pinggir sungai. "Kami akan ajari anak haram ini pelajaran," teriak Rudi. Mereka mendorong Hafiz ke dalam sungai yang deras karena hujan baru saja reda. Hafiz, yang tidak bisa berenang, berjuang melawan arus, menjerit meminta tolong. Air dingin menyapu tubuhnya, dan untuk sesaat ia merasa hidupnya akan berakhir. Beruntung, seorang petani yang lewat mendengar jeritannya dan menyelamatkannya. Hafiz dibawa pulang dalam kondisi basah kuyup dan penuh luka. Arum, yang sedang mencuci, di halaman menjatuhkan embernya saat melihat anaknya. "Hafiz!" teriaknya, berlari memeluk anaknya yang gemetar. "Tuhan, apa yang terjadi padamu?" Hafiz tidak menjawab, hanya menangis dalam pelukan ibunya. Malam itu, Arum duduk di samping Hafiz yang demam, menangis diam-diam. "Aku gagal melindungimu," bisiknya. "Tapi ibu janji, aku akan buat hidup kita lebih baik. Aku janji." Tragedi itu mengubah Hafiz. Ia menjadi lebih pendiam, tetapi juga lebih tekun. Ia mulai belajar dengan giat, menghabiskan malam dengan buku-buku bekas yang diberikan gurunya. Arum, meski lelah, selalu mendukungnya. Ia menjual perhiasan terakhirnya, cincin, kawin pemberian Najib, untuk membeli buku pelajaran untuk Hafiz. Setiap kali melihat cincin itu di tangan pedagang, hatinya seperti ditusuk, tetapi demi Hafiz, ia rela. Di sisi lain, Najib mulai dihantui mimpi yang lebih jelas. Dalam mimpinya, ia melihat seorang anak laki-laki dengan mata yang mirip dengannya, menatapnya dengan kebencian. "Kau bukan ayahku," kata anak itu dalam mimpi. Najib terbangun dengan keringat dingin, dadanya sesak. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia membuat kesalahan besar. Tetapi setiap kali ia ingin mencari tahu tentang Arum, rasa malu dan ego menghentikannya. Hafiz, di tengah penderitaannya, menemukan harapan kecil. Gurunya, Pak Budi, melihat bakatnya dalam matematika dan sains. "Kamu anak cerdas, Hafiz," katanya. "Jangan biarkan dunia menghentikanmu." Kata-kata itu menjadi bara kecil dalam hati Hafiz, tapi luka karena ejekan dan trauma sungai masih membayang. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, "Kalau aku benar-benar anak haram, kenapa ibu begitu mencintaiku?"
Malam-malam di gubuk kecil, itu dipenuhi isakan Arum yang disembunyikan dari Hafiz. Ia tahu anaknya mulai memberontak, mulai mempertanyakan ayahnya, tetapi Arum tidak bisa menceritakan kebenaran. Bukan karena ia tidak ingin, tetapi karena ia takut Hafiz akan membenci Najib lebih dalam. Suatu hari, kamu akan tahu, bisik Arum pada Hafiz yang sedang tidur. Dan ibu akan pastikan kamu membuatnya menyesal. Langit Jakarta malam itu berkilau dengan lampu-lampu kota. Tetapi di hati Arum, kegelapan masa lalu masih membayang. 20 tahun telah berlalu sejak malam kelam, ketika Najib mengusirnya dari rumah mereka, menuduhnya atas pengkhianatan yang tak pernah ia lakukan. Kini Arum berdiri di sudut ruangan besar sebuah gedung konferensi internasional, mengenakan gaun sederhana yang ia jahit sendiri. Di panggung Hafiz, anak yang ia besarkan dengan air mata dan pengorbanan, sedang menerima penghargaan sebagai ilmuwan muda berprestasi dunia. Penemuannya dalam bidang energi terbarukan telah mengguncang dunia sains, dan malam ini, namanya menjadi sorotan di seluruh dunia. Arum menatap Hafiz dari kejauhan, matanya berkaca-kaca. Wajah anaknya yang kini berusia 20 tahun, begitu mirip dengan Najib. Mata tajam, rahang tegas, dan senyum yang dulu pernah membuatnya jatuh cinta. Namun, di balik kebanggaan itu, luka lama masih terasa. Setiap sorotan lampu di panggung seolah mengingatkannya pada malam-malam dingin di gubuk, ketika ia memeluk Hafiz yang demam, berjanji bahwa anaknya akan memiliki masa depan yang lebih baik. Kini, janji itu terpenuhi, tetapi harga yang ia bayar terlalu mahal. Di sisi lain ruangan, Najib berdiri di antara kerumunan. Ia mengenakan setelan mahal, wajahnya dipenuhi kerutan yang menandakan tahun-tahun penuh penyesalan. Bisnisnya sukses, tetapi hidupnya hampa. Pernikahannya dengan Laila berakhir dengan perceraian 5 tahun lalu, dan sejak itu, ia hidup dalam bayang-bayang kesalahan masa lalu. Pertemuan tak sengaja dengan Hafiz di acara sains 2 tahun lalu telah mengguncang dunianya. Mata Hafiz, yang begitu mirip dengan matanya sendiri, membuatnya mulai mempertanyakan keputusannya mengusir Arum. Malam ini, ia datang untuk melihat Hafiz, untuk memastikan apakah anak itu benar-benar darah dagingnya, dan untuk mencari pengampunan yang ia tahu tak pantas ia terima. Hafiz naik ke panggung, mikrofon di tangannya, sorak-sorai menggema di ruangan. "Penghargaan ini bukan hanya untuk saya," katanya dengan suara tegas namun penuh emosi. "Ini untuk ibu saya, Arum, yang mengorbankan segalanya untuk saya. Tanpa dia, saya tidak akan berdiri di sini." Ia menatap ke arah Arum yang tersenyum di tengah air mata. Kerumunan bertepuk tangan, tetapi Hafiz melanjutkan, suaranya mulai bergetar. "Dan untuk ayah yang tidak pernah saya kenal, saya ingin dia tahu bahwa saya berhasil bukan karena dia, tetapi meskipun dia meninggalkan kami." Kata-kata itu seperti pedang yang menembus hati Najib. Ia menunduk, tangannya mengepal, menahan isakan yang ingin keluar. Di sudut ruangan, Arum melihat Najib untuk pertama kali setelah 20 tahun. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara kemarahan, luka, dan kerinduan yang tak pernah ia akui. Ia ingin berlari, ingin berteriak, tetapi kakinya terpaku. Hafiz turun dari panggung, dan tanpa sengaja, matanya bertemu dengan Najib. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Hafiz mengenali wajah itu dari foto lama yang pernah ibunya tunjukkan, dan kemarahan yang ia pendam selama bertahun-tahun melonjak. "Kamu," kata Hafiz dengan nada dingin, mendekati Najib. "Kamu orang yang menghancurkan hidup ibuku." Kerumunan di sekitar mereka mulai memperhatikan, tetapi Hafiz tidak peduli. "Kamu pikir bisa datang ke sini, melihatku sukses, lalu pura-pura semua baik-baik saja?" Najib membuka mulut, tetapi kata-kata tersekat di tenggorokannya. "Hafiz, suaranya pecah. Saya salah. Saya tidak tahu. Saya tidak percaya bahwa kamu anak saya. Berhenti," potong Hafiz, matanya memerah. "Kamu tidak punya hak atas saya. Kamu mengusir ibu saya saat dia hamil, membiarkan kami menderita. Kamu tahu betapa susahnya hidup kami. Kamu tahu berapa kali ibu menangis karena harus memilih antara makan atau membeli buku untuk saya?" Arum, yang mendengar pertengkaran itu,
berjalan mendekat dengan langkah gemetar. "Hafiz, cukup," katanya lembut. Tangannya menyentuh bahu anaknya. Ia menatap Najib, dan untuk pertama kali, ia melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Penyesalan yang dalam, bukan kebencian seperti dulu. "Jangan lakukan ini di sini. Ini malammu, Hafiz. Jangan biarkan kemarahan merusaknya." Namun Hafiz menggeleng, air mata mengalir di pipinya. "Ibu, kenapa kamu masih membelanya? Setelah semua yang dia lakukan?" Ia menatap Arum, lalu Najib, dan akhirnya berkata, "Aku benci kamu. Tapi aku akan buktikan bahwa aku lebih baik daripada kamu pernah menjadi." Najib jatuh tersungkur ke kursi terdekat, wajahnya terkubur di tangannya. "Saya minta maaf," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. "Arum, Hafiz, saya minta maaf. Saya tahu saya tidak pantas meminta ini, tetapi saya menyesal. Saya menghancurkan segalanya." Arum menatap Najib, dan untuk sesaat, ia melihat pria yang dulu ia cintai, bukan monster yang mengusirnya, tetapi manusia yang tersesat dalam cemburu dan ego. Air matanya jatuh, tetapi ia menggeleng. "Maafmu tidak bisa menghapus 20 tahun penderitaan, Najib," katanya dengan suara serak. "Tapi Hafiz bukan hanya anak saya. Dia juga anakmu. Dan dia sudah membuktikan bahwa dia lebih kuat dari kita berdua." Malam itu, setelah acara selesai, Arum dan Hafiz kembali ke kamar hotel sederhana yang disediakan panitia. Hafiz duduk di sisi ranjang, wajahnya masih penuh kemarahan. "Ibu, kenapa kamu tidak membencinya?" tanyanya. "Setelah semua yang dia lakukan, kenapa kamu masih bisa memaafkannya?" Arum duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Karena benci hanya akan membuat kita menderita lebih lama," katanya. "Ibu memaafkan bukan untuk dia, tetapi untuk kita. Untukmu, Hafiz. Aku ingin kamu hidup tanpa beban kebencian." Hari berikutnya, Najib datang ke hotel, membawa setumpuk dokumen. Ia telah menyiapkan beasiswa dan dana untuk Hafiz, serta surat permintaan maaf yang ditulis dengan tangan. "Saya tidak meminta kalian menerima saya kembali," katanya, suaranya gemetar. "Tapi izinkan saya menebus kesalahan, meski hanya sedikit." Hafiz menatap dokumen itu, lalu ibunya. Dengan berat hati, ia mengangguk. "Bukan untukmu," katanya pada Najib, "tapi untuk ibu, yang pantas hidup lebih baik." Arum tersenyum, air mata mengalir di pipinya. Ia memeluk Hafiz, dan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ia merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Di panggung dunia, Hafiz terus bersinar, membawa nama ibunya dalam setiap pidato. Najib dari kejauhan mengikuti setiap langkah anaknya, bangga namun penuh penyesalan. Arum, di sisi lain, menemukan kedamaian dalam pengampunan, meski luka masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Di bawah langit malam yang penuh bintang, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kami berhasil, Hafiz, kami berhasil."